dari mengunjungi jemaat di Jambi dan Muara Bungo, dan saya bawa salam dari Pastor Agung dan Ibu Ibet, Ibu Elizabeth, serta seluruh jemaat di Jambi, dan juga bawa salam dari saudara kita terkasih Gusman bersama dengan Ibu Marni dan anak-anak TK Gema Persada di sana. Mereka sangat bersuka cita bahwa kita tetap jemaat yang mendukung pelayanan mereka di sana. Saya bersyukur selama berada di Jambi dan Muara Bungo, saya melihat kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas mereka. Sebagaimana yang tadi saya baca itu dari kitab Filemon pasal yang pertama, ya, ayat yang keempat sampai yang ke-8 kalau nggak salah. Bagaimana Rasul Paulus itu sangat bersyukur ketika melihat anak-anak rohaninya bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam melayani umat Tuhan. Amin. Dan saudara, walaupun Pak Agung dan Ibu Ibet baru dari tahun 2022 ya, bulan 7 ya, diutus. Saat ini mereka sudah punya tempat ibadah sendiri, walaupun cuma satu ruko. Wah, nggak ada yang suka cita sama Tuhan. Dan yang luar biasa, di belakang ruko mereka, itu masih ada tanah 10 tumbuk kalau orang Jambi bilang. 9-10 tumbuk itu sekitar 4.000 ya. 4.000 meter, atau lupa saya berapa ribu meter. Dan orang itu nggak kebetulan juga orang kita, orang dari Korea Utara, orang Batak maksudnya, ya. Dan dia berniat menjualnya untuk gereja. Wah, saudara, kita harus percaya bahwa kadangkala ya, kita yang punya mimpi, anak-anak rohani kita yang mewujudkannya. Amin. Ada amin, bahkan anak-anak kita, anak-anak rohani kita. Dan tidak ada sesuatu yang perlu kita risaukan ketika kita mengutus orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terbaik kita untuk merintis jemaat Tuhan. Kita percaya ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyediaan Tuhan atas mereka. Bapak Ibu, hari-hari ini saya bersyukur ya. Selama di Jambi dan Muara Bungo kami ketemu banyak orang. Kami bertemu sahabat-sahabat kami yang lama, yang sudah lama nggak ketemu, udah bertahun-tahun nggak ketemu, saudara terkasih ya, seperti saudara kandung sendiri. Kami tinggal di rumahnya, melayani sama-sama. Dan kalau di Palembang, saya sama Ibu Irma jarang ketemu sama saudara kita Riki, ada keluarga Pak Riki dan ya, karena dia tugas di Jambi. Justru di Jambi kami sehari-harian bisa satu mobil, ngobrol banyak hal tentang kehidupan. Saya percaya setiap orang itu punya bagiannya masing-masing bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak perlu menghakimi siapapun, kita tidak perlu menilai siapapun, kecuali kita tahu di dalam hidup orang itu masih ada Kristus dalam hidupnya. Amin. Selama kita mengenal seseorang, selama kita tahu dia masih terus percaya kepada Kristus, selalu saja ada harapan di dalam segala pergumulannya. Amin. Kita harus percaya itu. Ya. Dan saya bersyukur ya, walaupun hari-hari ini banyak keluarga-keluarga jemaat yang sedang mengalami diserang oleh hujan dan sakit penyakit. Tapi saya percaya kita semua kalau masih boleh hadir di tempat ini beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita masih sehat. Dan untuk jemaat yang ibadah di rumah karena kelemahan tubuh, saya percaya saat saudara dengar firman Tuhan pagi hari ini, oleh bilur-bilur darah Yesus saudara disembuhkan waktu dengar. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan berkenaan tentang bagaimana kita menjadi jemaat di akhir zaman.
Saya beri judul khotbahnya Gereja Akhir Zaman seharusnya adalah gereja yang menuai. Betul? Saudara sepakat dengan saya? Gereja akhir zaman seharusnya adalah gereja yang menuai. Dan tidak kebetulan tahun ini, bahkan tahun sebelumnya, para pemimpin-pemimpin di gereja kita, baik di City Blessing Worldwide dan di Indonesia, sepakat bahwa tema tahun ini tetap sama, yaitu masa menuai. Malah dipertegas oleh salah satu pemimpin kita, covering council kita mengatakan ini adalah tahun Great Harvest. Akan banyak tuaian raya yang akan dituai oleh gereja-gereja Tuhan. Dan kita mau jadi bagian dari gereja Tuhan yang menuai. Amin. Tidak ada kebanggaan gereja selain daripada ketika melihat satu orang bertobat dan kita percaya seisi sorga bersuka cita. Ya, gereja harus punya hati misi. Gereja ada karena misi. Gereja ada untuk misi. Tidak ada gereja kalau tidak ada orang yang bermisi. Halo? Makanya kita harus terus jaga api di hati kita untuk bermisi bagi Tuhan. Benar kita punya visi, tapi kita harus punya misi bahwa tujuan kemanapun kita pergi, go itu, pergi kata Tuhan, tujuannya adalah untuk memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin? Tidak ada yang lain. Ya. Gereja bukan masalah gedung. Gereja adalah batu-batu hidup, adalah orang-orang yang tadinya dari gelap dibawa kepada terang Kristus dan dijadikan batu-batu hidup yang menyusun jemaat. Amin. Itulah gereja, bukan gedungnya, bukan hebatnya tim pujiannya, bukan hebatnya hamba Tuhannya berkhotbah, bukan. Gereja adalah kita yang tadinya orang-orang berdosa ditebus oleh darah Yesus. Karena ada orang-orang yang memberitakan Injil. Orang-orang yang punya hati misi bagi Tuhan. Orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan pun dari sorga datang untuk kita semua orang berdosa. Misi dia cuma satu. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Amin. Ada amin? Nah, pagi hari ini kita akan belajar, kita lihat dari Matius 24. Siapa yang percaya hari-hari ini tanda-tanda kedatangan Kristus itu semakin jelas. Tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali itu semakin nyata. Ya, pada masa Yesus Kristus hidup sebagai manusia di bumi, suatu saat murid-muridnya pernah bertanya tentang tanda-tanda kedatangannya kembali dan kesudahan dunia. Kristus pun menjelaskannya, betul nggak? Betul tidak? Ya, bahwa tanda-tanda kedatangannya akan diawali oleh masa sukar. Halo? Terus diikuti dengan masa kesukaran besar. Ingat, dari masa sukar ke masa kesukaran besar, lalu terjadilah tanda yang paling penting. Jadi kalau kita masih dalam masa sukar, tidak stop sampai di situ. Tuhan bawa kita kepada masa kesukaran besar. Baru setelah itu ada tanda yang sangat penting. Injil kerajaan yang tersebar menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Mari kita baca ayat 14-nya. 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ternyata tanda kedatangan Kristus yang terpenting dan paling akhir adalah
diselesaikannya amanat agung. Kok diem ya? Nggak mau cepat Yesus datang? Nanti dulu pastor, belum nikah gue nih pastor. Belum ini, belum itu. Jadi tanda terpenting kedatangan Tuhan Yesus adalah diselesaikannya amanat agung. Betul, teknologi sangat menolong kita dalam memberitakan Injil. Tapi saudara harus tahu, ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh smartphone kita secanggih apapun. Karena jelas, Alkitab katakan, Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu bunyi tentang amanat agung. Pergi katanya, go! Nggak mungkin secanggih apapun smartphone-mu disuruh go. Yang go itu siapa? Kita. Saya kasih contoh, kalau sampai ke daerah-daerah yang belum ada sinyal, di tempat-tempat terisolasi, di suku-suku terasing, bagaimana smartphone kita secanggih apapun nggak bisa capai itu. Yang bisa capai mereka adalah ada orang-orang yang punya hati untuk pergi ke sana. Amin. Jangan saudara pikir, wah semua sekarang bisa pakai smartphone, semua bisa disampaikan Injil itu. Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh smartphone, kecuali Tuhan tahu kitalah yang harus pergi memberitakan Injil. Amin. Smartphone gak bisa doain orang sakit. Murid Kristus yang harus mendoakannya. Smartphone gak bisa berkati orang nikah di dalam Tuhan. Harus ada hamba-hambanya yang pergi ke tempat-tempat yang terpencil itu. Bagaimana kalau keadaannya perang? Saya percaya tanda terakhir yang harus dinyatakan adalah Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Amanat agung harus diselesaikan. Jadi Bapak Ibu, artinya ya, tanda kedatangan Kristus yang terpenting dan paling akhir adalah diselesaikannya amanat agung. Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Kalau dalam bahasa aslinya itu, bangsa itu etne, suku, etnis, dan kelompok yang belum terjangkau. Ya, lalu barulah tiba kesudahannya. Artinya sebelum kedatangan Kristus akan terjadi penuaian besar-besaran. Amin. Baca kitab Wahyu itu. Segala suku, bangsa, dan bahasa akan datang kepada anak domba Allah. Raja dari segala raja, dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Semua sebenarnya secara hukumnya Allah, semua sudah lunas dibayar dengan darah Yesus. Betul tidak? Semua sudah lunas. Sudah selesai. Ditebus, betul? Tapi secara de facto, secara nyata masih banyak suku, bangsa, dan bahasa yang belum mendengar, belum melihat terang Injil itu. Itulah bagiannya kita.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya, siapakah yang akan menuai? Siapa yang akan menuai? Siapa yang akan menuai? Coba bilang sama sebelahmu, kita ini yang menuai. Kita yang menuai. Ya, kita lihat Markus 16 ayat 15 sampai 20. Dikatakan gini, lalu ia berkata kepada mereka, apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Pergilah, go, kata dia, pergi, go. Pergilah ke seluruh dunia, kemana? Seluruh dunia. Tetangga sebelahmu, kalau belum pernah kau kunjungi, itu dunia juga. Atau orang asing dia, atau alien dia. Bukan, dia masih tinggal di dunia, betul nggak? Berarti ujung duniamu cuma sebatas tetangga sebelahmu. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, oh ke suku ini, enggak. Batas duniamu baru tetanggamu sebelah itu loh, belum dengar kabar baik. Betul tidak? Ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Perhatikan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti kalau percaya dan dibaptis itu satu paket. Nggak bisa orang cuma percaya tapi nggak mau mengidentifikasikan dirinya satu dalam kebangkitan dan kuasa kematian Kristus. Kalau percaya kepada Yesus, dia harus mengidentifikasikan dirinya sama seperti Kristus mati dan bangkit. Amin. Apa jaminannya? Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya tentunya kalau nggak percaya pasti nggak dibaptis. Betul nggak? Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tanya sebelahmu, kau orang percaya bukan? Enggak, lihat wajah dia, lihat betul-betul wajahnya. Kau orang percaya bukan? Apa tanda-tandanya yang pertama? Apa tanda pertamanya? Mereka akan ngusir setan-setan demi namaku. Tanya lagi sama dia, terakhir kapan kau ngusir setan? Itu baru tanda pertama loh. Kapan terakhir ngusir setan? Enggak pernah bang. Setannya terus ngusir aku. Terus yang kedua apa? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lanjut. Lalu apa? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya, ini kan terjadi sama Paulus, betul nggak? Bukan Paulus sengaja nyari ular dia langsung pegang gitu, bukan. Waktu dia memberitakan Injil, waktu dia menyatakan tentang kabar baik, dia kan sempat di kata orang Palembang itu dicetuk ulo. Tanya sebelahmu, pernah cetuk ulo? Kan orang-orang bingung, Paulus cuman giniin aja itu ular. Terus dia nggak mendapat celaka, betul nggak? Terus apakah cuman Paulus yang ngalamin itu? Enggak, banyak kesaksian sama hamba Tuhan. Saudara baca tuh kisahnya pendeta Yusuf Roni. Berkali-kali mau diracun orang, berkali-kali mau dibunuh orang. Perlindungan Tuhan selalu ada ketika dia memberitakan Injil. Bukan memang cari-cari sengaja minum racun maut, cari baygon diminum. Itu namanya bunuh diri. Ini waktu orang percaya melakukan tugas dan panggilannya. Mereka mendapatkan tanda-tanda dari Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku? Iya. Ya. Lalu apa tanda selanjutnya? Mereka akan
meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Seberapa banyak saudara percaya tanganmu punya kuasa dari Tuhan? Enggak semua kayaknya percaya. Saya heran ngakunya percaya Yesus tapi enggak percaya tanda-tandanya. Aneh bagi saya. Saudara percaya Paolo Rossi ya? Pembalap juara dunia? Valentino, bukan Paolo Rossi ya. Paolo Rossi pemain bola ya. Valentino Rossi, saudara percaya nggak dia juara dunia 8 kali, 9 kali, 10 kali? Saudara percaya dia juara dunia? Tapi ketika ada orang tanya gini, Eta, kau percaya nggak Paolo Rossi juara dunia? Percaya, jago nih dia. Kau percaya nggak dia bisa ngangkat ban kalau naik motor itu? Tidak percaya aku. Itu namanya oon. Oon, bener-bener oon itu orang. Percaya Tuhan tapi nggak percaya tanda-tandanya. Percaya Tuhan tapi dia tidak percaya kuasa Tuhan ada di dalamnya. Bagaimana mungkin? Kebodohan yang seperti apa itu? Kalau kita percaya Tuhan, kalau kita percaya Yesus punya kuasa, kita harus percaya kuasa itu ada bersama dengan kita. Mungkin dia janji apa? Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Makanya kenapa banyak gereja orang Kristen yang ngakunya gereja Tuhan tidak powerful, tidak ngalamin banyak hal yang luar biasa bersama Tuhan. Karena dia gak sungguh-sungguh percaya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia ragu-ragu, dia takut, dia gentar untuk melakukannya. Makanya Yesus cuma katakan apa sama murid-muridnya? Hai kamu angkatan yang kurang percaya. Percaya tapi kurang. Enak gak dibilang kalau Excel dibilang, Excel kau ini pinter tapi agak kurang. Kau ini nguji apa ngatur? Pasti dia ngomong, betul gak? Betul tidak? Kita harus percaya. Masalah terbesar seringkali hal-hal ini tidak terjadi dalam kehidupan banyak orang percaya karena mereka kurang percaya. Selalu kan Yesus ketika ada masalah murid-muridnya, badai menerpa perahunya, betul? Ketika Petrus jalan di atas air, betul? Apa yang dia katakan? Hai kamu angkatan yang kurang percaya. Dia gak bilang kamu gak percaya, kurang percaya. Nggak enak dibilang kayak gitu tuh sebenarnya. Yesus itu sedang menegur. Dan itu teguran yang sangat keras harusnya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau kita terus bertumbuh dalam iman. Bertambah-tambah di dalam keyakinan kita. Saya mau tanya, Daud kalahkan Goliat, apa karena dia jago? Apa karena dia hebat? Apa karena dia tentara yang terlatih? Tidak. Daud cuma satu jagonya, percaya. Siapa yang mau jadi orang Kristen yang jago percaya sama Tuhan? Saya gak minta saudara hebat melayani, hebat ngomong, khotbah hebat, doain, jago percaya aja. Apapun yang saudara mau kerjakan, saya percaya Tuhan menyertai saya. Makanya Daud itu dibilang orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia taruh betul kepercayaannya sama Tuhan. Dia bukan orang sempurna, banyak dosanya. Halo? Mungkin dosa saudara dan saya tidak seheboh dia dosanya. Betul enggak? Mungkin dosa saudara dan saya masih kita tutup-tutupin, masih kita simpen. Kalau dia buka semua di hadapan umum. Halo?
Tapi satu hal, kenapa Tuhan berkenan sama dia? Dia sungguh-sungguh menaruh kepercayaannya sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya. Saudara mau dipakai Tuhan di akhir zaman ini jadi gereja yang menuai? Mau? Siap? Siap? Bapak Ibu siap? Siap tanda-tanda menyertaimu? Jangan kaget. Jangan cuma gembira karena tanda-tanda itu. Ingat, saya pernah khotbah kemarin. Murid-murid 70 itu sangat gembira ketika mereka pulang kan. Ketemu Yesus setelah diutus, setelah dipilih, betul? Mereka bilang, oh setan-setan kami usir di dalam namamu. Kami luar biasa lihat banyak tanda dan mujizat. Yesus bilang, gak usah bangga dengan hal-hal yang seperti itu. Banggalah bahwa namamu ada tertulis di dalam buku kehidupan. Amin. Tanda-tanda ini menyertai kita. Kata orang Palembang tuh biasa baik. Nggak usah diagul-agulkan mujizat itu. Mujizat itu menyertai perjalanan hidup saudara ketika saudara berjalan dengan iman. Ketika firman Tuhan dikatakan, ketika saudara nyatakan doa-doa saudara dengan iman kepada orang yang sakit, saudara harus percaya tanda-tanda itu menyertai saudara. Saudara nggak perlu minta-minta. Nggak perlu lagi diminta, tanda itu menyertai kok. Kalau itu menyertai artinya sudah ada di dalam kita. Lalu dikatakan apa? Sesudah Tuhan Yesus bicara demikian, kepada mereka terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah. Apa yang terjadi? Mereka pergi, go! Memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan, sama-sama kita baca, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Saudara percaya? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Markus 16, 15-20 adalah ayat-ayat paralel dari Matius 28 ayat 18-20 dan Markus 16 ayat 15-20 ini disebutkan bahwa amanat agung bukan hanya diberikan kepada ke-11 muridnya atau 12 muridnya itu. Ke-11 ya. Karena kan si ini sudah mati kan? Iya kan? Ini kan belum dipilih kan? Matius belum dipilih kan? Di Kisah Para Rasul baru terjadi undi itu, betul? Berarti tinggal 11 kan? Betul nggak? Betul apa salah? Nanti koreksi saya ya kalau salah ya. Betul kan? Ya, jangan saudara amin-aminin aja, nanti salah saudara harus selidiki firman Tuhan. Kalaupun saya salah mengatakan sesuatu, saudara harus berani ngomong, pastor kemarin tuh nggak pas. Jangan amin-amin aja. Selidiki firman Tuhan. Jadilah jemaat seperti jemaat Berea. Jemaat yang menyelidiki kitab suci. Amin. Ya. Lalu apa? Jelaslah ya, diberikan bukan hanya kepada ke-11 murid tetapi juga kepada semua orang percaya. Termasuk saudara dan saya. Kita semua orang percaya, betul? Ya. Jadi jelaslah penuaian akhir zaman harus dilakukan semua orang percaya, termasuk kita sebagai gereja yang hidup di akhir zaman. Nah, gereja yang bagaimanakah yang dapat menuai secara efektif pada akhir zaman ini? Yang pertama, saya akan cepat ya. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu gereja komunitas. Pola pelayanannya itu pola pelayanan Pondok Daud. Gereja harus jadi komunitas yang bukan hanya membawa pengaruh ke dalam, tapi juga impact keluar. Bukan hanya influence ke dalam, tapi impact keluar. Pelayanan Pondok Daud, ya kemarin tahun lalu kita kan pakai
ayat itu yang dinyatakan Amos 9 ayat 13, betul nggak? Tapi setelah saya baca renungkan, sebelum saya bagikan ini hari ini, saya baca harus lihat lagi konteksnya di atasnya. Kenapa ada nubuatan itu? Apa yang sebelumnya Tuhan nyatakan? Coba perhatikan, pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Ayat 11 itu. Yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Ini kan diulang lagi di Kisah Para Rasul. Ada pernyataan ini. Waktu gereja mula-mula menjadi satu gereja yang militan, gereja yang dinamis, gereja yang memberitakan Injil kemana-mana. Betul nggak? Tuhan janji akan memulihkan pondok Daud. Supaya dikatakan apa? Ayat 12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Segala bangsa itu milik siapa? Milik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Baru ayat 13 ini yang menjadi tema kita tahun yang sebelumnya, betul nggak? Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembacak akan tepat menyusul penuai dan pengiring buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Saudara harus tahu, sebelum ayat 13 ini terjadi, harus ada pemulihan pondok Daud. Apa itu pondok Daud? Kemah Daud. Pondok Daud adalah nubuatan tentang gereja perjanjian baru yang digenapi oleh gereja mula-mula. Baca itu Kisah Para Rasul. Apa yang ada di pondok Daud ketika Daud bersama seluruh umat Tuhan beribadah? Kan tanpa tembok itu. Dia cuman kemah, pondok. Halo? Apa yang terjadi di dalam tenda itu? Di dalam masa Daud, itu tempat ibadahnya itu satu tenda, ada 24 kelompok imam, ya, yang masing-masing terdiri dari 12 orang, dan melayani selama giliran 1 jam. Bergilir. 24 kelompok berarti 1 jam bergilir, seharian penuh mereka. Bergiliran. Makanya gereja mula-mula terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Yang kita kenal sekarang kelompok sel. Kalau di gereja kita namanya care cell. Gereja tanpa tembok. Di mana orang memuji Tuhan, menari-nari bagi Tuhan, mendengarkan kabar baik Injil. Tidak ada batasnya. Siapapun boleh datang. Siapapun boleh melihat, siapapun boleh mendengar. Amin. Saudara nggak bergairah dengar ini? Tuhan mau pulihkan ini. Gereja yang komunitas ini. Jangan cuman bangga jadi gereja yang punya gedung bagus. Ya puji Tuhan kalau nanti kita bisa bangun. Ada Pak Parlin, ada saudari kita Ulin, ada Pak Gary yang menjadi tim pembangunan. Tapi kita harus bangun, yang terutama adalah komunitas kita yang akan menuai. Amin. Kelompok-kelompok sel inilah yang harus menghidupkan api penginjilan itu. Api persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Gereja tidak hanya cukup ibadah raya 1 kali seminggu. Itu ibarat kalau
burung Raja Wali itu cuma satu sayap. Kalau terbang burung Raja Wali satu sayap, bisa tinggi terbangnya. Pernah lihat burung coba terbang dengan satu sayap? Pernah nggak lihat? Nggak pernah. Karena memang nggak bisa. Ibadah raya itu ibarat satu sayap. Ibadah komunitas kita dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, itulah sayap yang sebelahnya. Supaya apa? Dia bisa terbang tinggi. Amin? Ada amin saudaraku? Jadi jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Bukan hanya ibadah raya, tapi juga ibadah kelompok kecil. Ibadah komunitas. Penting. Karena ada gilirannya kan. Lihat ini, digilir nih. Seharian itu mereka digilir. 24 jam kan, sehari sudah berubah 26 jam Pak Anes. Enggak, masih 24 lah. Digilir. Bayangin kalau kita masih pakai model kayak gini, digilir. Nyalain ibadahnya 24 jam, gantian 12 orang. Sudah dapat anugerah yang begitu besar, masih malas melakukan gereja Tuhan yang berkomunitas. Ingat, Tuhan mau gerejanya menuai. Amin. Hidupkan kembali komunitas-komunitas itu. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Perhatikan konteks pelayanan komunitas imam ini. Serta nubuatan di Amos tadi, 9 ayat 11 sampai 13. Jika pondok Daud sudah dibangun kembali, apa yang akan terjadi? Ketika pondok Daud dibangun kembali, pulih kembali, apa yang terjadi? Bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Itu berarti terjadi penuaian besar-besaran oleh gereja Tuhan yang berbasis komunitas. Jadi bangunlah komunitas care cell atau sel kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Jangan berhenti, jangan malas. Karena itulah cara Tuhan mau membawa bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Amin? Ada amin saudaraku? Loh, Yesus itu kan kasih contoh. Yesus kan bawa 12 muridnya kemana-mana sebagai satu komunitas, betul nggak? Jangkau orang, betul nggak? Kasih makan 5.000 orang, betul tidak? Iya. Tapi puas Yesus enggak, pilih lagi 70 murid lagi. Jadi komunitas lagi yang lebih besar. Kalau dia ngutus pun dia nggak ngutus sendiri-sendiri, dua-dua paling enggak. Saudara mau kita jadi gereja yang betul-betul jadi gereja yang komunitas, yang membangun pondok Daud? Amin. Mau sungguh-sungguh? Kerjakan. Kita kerjakan bersama-sama tahun ini, kita nggak cuma pakai tema. Kita wujudkan tema itu jadi kenyataan. Amin. Ada amin? Bangun komunitas itu, bangun. Bukan hanya di gereja lokal. Kalaupun di luar ada orang-orang yang meminta kita membangun komunitas, orang-orang percaya dan mereka rindu untuk mengalami Tuhan, bangun. Jangan batasi gereja kita hanya eksklusif, hanya gereja kita. Tolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami letih lesu beban berat. Kalaupun menjadi bagian dari gereja ini, puji Tuhan. Ada bagiannya masing-masing. Saudara boleh tanya di kota ini, saya pernah nggak ganggu komunitas orang yang sudah dibangun? Nggak pernah. Karena saya tahu kalau sudah bangun komunitas, gereja itu berkomunitas, gereja itu sungguh-sungguh membangun dirinya untuk menjadi berkat di kota ini. Izinkan sesuai dengan panggilan Tuhan, mereka memenuhi panggilan Tuhan itu. Jangan diganggu-ganggu. Tapi sayangnya masih banyak gereja-gereja yang saling sikut menyikut, saling bersaing dengan keinginan-keinginan untuk menjadi besar sendiri. Kita tidak seperti itu. Kita ketika ada komunitas kita yang kuat, kalaupun Tuhan suruh utus mereka kemanapun, nggak usah takut.
Kalau kita ngutus yang terbaik, Tuhan akan kirim orang-orang terbaik ke jemaat ini. Amin. Saya nggak pernah takut. Saya tahu gereja ini punya Tuhan. Kita harus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau bangun komunitas, gereja Tuhan tanpa tembok, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh jadi berkat, bisa dilihat hidupnya, contoh keteladanannya, amin. Bukan hari Minggu saja, haleluya, haleluya, di luar halelupa, halelupa. Dimanapun kita jadi contoh, amin. Jadi soko guru, jadi teladan. Tidak sempurna, tapi biarlah kita jadi teladan. Kalau kita salah, kita mudah minta maaf. Kalau ada orang yang salah sama kita, kita mudah memaafkan. Itulah ciri-ciri orang percaya. Loh, kalau kita jadi orang percaya, Tuhan bilang, kalau kau nggak ngampuni, Bapa di sorga juga nggak ngampuni kamu. Tapi kalau kamu salah, kamu terus pendam kesalahanmu, nggak beruntung, kata Tuhan. Akui kesalahanmu, tinggalkan, maka kau akan lebih disayangi. Amin. Ada amin? Mau bangun komunitas yang seperti itu? Saudara mau? Mari kita bangun sama-sama. Kita bangun sama-sama, amin. Itu yang pertama. Ya. Jadi saudara harus tahu komunitas adalah lumbung untuk menghasilkan tuayan. Untuk menuai tuayan besar. Jadi kelompok-kelompok sel itulah tempat lumbungnya. Siapa yang percaya kelompok sel tempat saudara berkomunitas akan jadi lumbung yang akan memberkati. Bertumbuh, berkembang, multiplikasi. Amin. Atau saudara sedang membangun komunitas dengan orang-orang di luar sana yang belum bergereja lokal, saudara harus percaya itu jadi lumbung Tuhan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Tidak dibatasi oleh nama denominasi gereja. Kita ini tubuh Kristus. Ya. Bertumbuhlah. Percayalah akan terjadi percepatan dalam penuaian. Kita akan melihat bahwa jiwa-jiwa yang dituai akan bertumbuh berlipat ganda tahun ini. Amin. Ada bagian setiap gereja Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus sama-sama bangun komunitas. Coba senggol orang sebelahmu. Kau sudah ada di kelompok sel enggak? Mari kita sama-sama bangun komunitas kita. Amin. Kalau belum, ayo dong ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan gereja supaya bertumbuh dan menjadi lumbung tuayan di hari terakhir ini? Gereja yang berdoa di tengah masa sukar. Kita sudah lewati masa sukar. Ingat tadi saya bagikan yang pertama ayat tadi. Ingat enggak? Tanda pertama adalah masa sukar. Terus ada masa apa? Kesukaran yang besar. Apa yang harus dibangun? Doa. Baru tanda yang terakhir akan ada Injil akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Amin. Gereja yang berdoa di tengah masa sukar. Saudara perhatikan ya. Perhatikanlah. Di mana satu bangsa ketika kekristenan dianiaya, kekristenan diancam, kekristenan ditekan, kekristenan coba untuk dihancurkan, dan umat Tuhan berdoa, terjadi tuayan besar di negara itu. Tapi lihat di Eropa sana, lihat mereka nyaman dengan teknologi, mereka nyaman dengan kehidupan mereka yang diberkati, mereka nyaman dengan segala hal. Apa yang terjadi? Hilang. Orang percayanya terhilang. Kita tidak mau seperti itu, amin. Kita sudah lewati masa sukar, hampir 3 tahun, masa pandemi, betul? Sekarang pun masih ada. Tapi jangan lengah, akan muncul masa kesukaran besar. Gereja harus aware, kita harus terus bangun kehidupan doa kita sebagai satu jemaat.
karena akan ada tuaian besar. Ingat, gereja yang berdoa di tengah masa sukar mereka akan menuai. Sudah dibuktikan oleh Alkitab ini berkali-kali. Udah dibuktikan berkali-kali. Udah dibuktikan oleh gereja-gereja Tuhan di bangsa manapun. Setiap kali masa sukar, gereja berdoa, terjadi satu kebangunan. Dalam catatan sejarah, berbagai kebangunan rohani, penuaian besar selalu diawali dengan masa sukar. Lalu apa yang terjadi? Waktu gereja ngambil keputusan berdoa, penuaian pun terjadi dengan limpahnya. Perhatikan kebangunan rohani di Tiongkok, di Korea, di Wales, dimanapun. Ketika wilayah-wilayah itu di belahan dunia itu, masa-masa sukar bagi bangsa itu, lalu gereja ambil keputusan untuk berdoa bersama-sama. Terjadilah sesuatu yang luar biasa Tuhan curahkan. Siapa yang berpikir Korea habis perang tahun 50, tahun 60 itu mereka sangat menderita dengan keadaan ekonomi yang compang-camping. Tapi saya baca tahun 70, 80 mereka bangun yang namanya gereja-gereja berdoa bersama. Tidak pandang denominasi apapun. Mereka berdoa. Sekarang saudara lihat, Korea menjadi salah satu raksasa ekonominya. Tapi justru ketika sudah mulai diberkati, kehilangan lagi api itu hari-hari ini. Makanya banyak bangsa datang ke Indonesia, katanya Indonesia kaki dian orang-orang umat berdoa itu ada di sini katanya sekarang. Sekarang bergerak lagi katanya ke Asia Selatan. Saya dengar sekarang di India mulai terjadi kebangunan rohani. Orang-orang berdoa. Kita tahu berapa tahun yang lalu sering sekali gereja-gereja di India dihajar, dibunuh, dibakar, betul? Kalau hari ini kita mendengar ada gereja-gereja besar sekarang di sana, terjadi penuaian yang luar biasa, itu karena ada gereja yang berdoa. Mau jadi gereja yang berdoa? Sekali lagi saya tanya, mau kita sama-sama berdoa? Di masa-masa ada pernyataan tentang kesukaran yang besar, pasti ada tuaian yang besar. Amin. Amin. Saya ingatkan, ada momentum doa nanti tanggal 1 Februari. Nanti diumumin. Kita mau ambil bagian berdoa bersama-sama di kota ini. Amin. Nanti ada pengumumannya. Saya ingatkan jemaat ini, mari sama-sama berdoa. Tidak pandang dari gereja mana kita. Yang penting ada kasih Tuhan di dalam hati kita untuk jiwa-jiwa. Ya. Coba kita perhatikan, ya. Riwayat gereja mula-mula sejak kelahirannya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Gereja mulai berdoa kan? Murid-murid Tuhan kan mulai berdoa kan? Minta apa? Pencurahan Roh Kudus, betul nggak? Lalu apa yang terjadi? Di pasal ketiga kita baca, terjadi masa sukar, penganiayaan mulai terjadi, betul nggak? Lalu gereja berespon apa? Doa lagi, doanya doa sepakat. Pasal 4 itu. Lalu terjadi apa? Di akhir pasal 4 sampai pasal 5, mulailah terjadi penuaian besar dan kebangunan rohani. Betul tidak? Betul nggak? Iya. Coba kita lihat ya, betul nggak ya? Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Ini kan yang terjadi.
Waktu jemaat habis dipenuhin Roh Kudus, habis mereka doa dipenuhin Roh Kudus di atas loteng itu, betul? Dipenuhin Roh Kudus, hari Pentakosta, mereka mengalami penganiayaan. Siapa yang ditangkap? Petrus, betul nggak? Petrus dan Yohanes. Lalu apa yang terjadi di pasal yang keempat? Dikatakan demikian, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mendengar hal itu, berserulah mereka kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Ada nubuatan. Ini terambil dari ayat mana ini? Dari Mazmur. Ada firman dinyatakan. Waktu kita berdoa, ada nubuatan. Firman Tuhan dinyatakan. Dibilang apa? Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa? Mereka mereka-reka perkara yang sia-sia. Lanjut. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel yang melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus dan yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, apa yang mereka minta? Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini, apa yang mereka minta? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka apa? Ketika mereka KKR, ketika mereka main musik, ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu sesuai dengan apa yang mereka minta, betul? Minta keberanian memberitakan Injil, betul? Apa yang terjadi? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mau ngalamin itu? Enggak semua bilang iya. Mau ngalamin itu? Kalau saya sudah khotbah hari ini, kita enggak ngalamin itu sekarang. Saya rasa tema ini hanya jadi tema yang lewat tahun ini. Mau enggak kita kerjakan sama-sama? Saudara mau? Saudara mau? Sekali lagi saya tanya sama saudara, mau enggak kita? Saya bukan hanya mau menghimbau, mari kita kerjakan sama-sama. Dimulai dari saya sebagai pemimpin. Ayo kita sama-sama. Kita kembalikan komunitas Pondok Daud, komunitas sel-sel kita untuk berdoa. Ngalamin Tuhan, ngalamin Roh Kudus, ngalami keberanian yang dari Tuhan. Amin. Tidak ada lagi yang jadi penakut. Ingat, baca kitab Wahyu. Orang yang tidak masuk dalam kerajaan Allah yang pertama itu adalah orang-orang penakut. Bukan pembunuh, bukan penzina, penakut. Tandanya itu. Kita gak mau jadi orang-orang penakut. Kita mau berani beritakan Injil. Amin. Dan itu cuma bisa dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Waktu kita berdoa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Ingat, siapa yang percaya nanti waktu saudara berdoa sungguh-sungguh di setiap komunitas sel dan setiap doa jemaat, setiap doa syafaat, akan ada Roh Kudus menyatakan firman Tuhan. Akan ada nubuatan, akan ada perkataan-perkataan iman, ada perkataan-perkataan profetik keluar untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk orang-orang yang kita layani. Ada amin, saudaraku. Kita harus percaya, firman itulah kekuatan kita. Roh Kudus gak akan kasih tanda-tanda yang lain yang lebih dahsyat selain daripada firman itu, pertama kali. Bagaimana orang disembuhkan? Karena firman Tuhan dinyatakan, betul? Makanya saya suka ada satu hamba Tuhan, waktu dia KKR dia cuma bilang gini, jangan jadikan KKR ini cuma acara kebangunan rohani. Saudara yang datang dengan sakit penyakit, dengan segala masalahmu, dengar saya baik-baik. Bukan saya yang akan menyembuhkan, firman itu yang akan menyembuhkan. Wah, saya terinspirasi sekali dengan perkataan beliau ini. Firman itu yang akan berbicara dalam hidupmu. Bukan hebatnya urapan hamba Tuhan, bukan. Waktu kita berdoa, ada firman Tuhan yang kuat keluar dari mulut kita. Firman Tuhan yang gak biasa-biasa. Firman Tuhan yang akan membangkitkan iman kita. Amin. Saudara mau kita lakukan sama-sama? Saudara mau? Saudara sepakat dengan saya? Tahun ini akan ada tuaian besar dimulai dari kita sungguh-sungguh menjadikan pertama gereja yang berkomunitas. Bangun komunitas kita di setiap sel ataupun komunitas di luar sana kalau memang ada yang Tuhan bukakan jalan. Yang kedua, kita harus kerjakan adalah berdoa bersama-sama, sepakat. Amin. Kita sepakat berdoa. Sepakat untuk melihat bahwa tuaian itu betul-betul akan kita kerjakan. Tuaiannya nggak ada masalah, kitanya yang seringkali punya masalah. Kitanya yang seringkali takut, kitanya yang seringkali ragu-ragu, kitanya yang seringkali malas untuk keluar. Apa nunggu dianiaya? Apa tunggu dianiaya? Saya rasa nggak perlu ya. Sebelum penganiayaan besar kita sudah kerjakan. Kalaupun dianiaya, kita dianiaya karena Kristus. Dan kita baca, lihat. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Ingat ya, kalau kita doa sepakat, apa yang terjadi? Akan ada firman Tuhan yang dinyatakan. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Setelah nubuatan itu dinyatakan, betul? Betul nggak? Apa yang terjadi sama mereka? Lihat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Coba brother to brother, sister to sister, coba rangkul. Persekutuan yang erat. Amin. Persekutuan yang erat. Amin. Persekutuan yang bukan hanya tampak luarnya, tapi bisa terbuka hati dari hati. Amin. Mata dengan mata. Tidak ada ngomongin orang di belakang. Kalau memang ada masalah, ngomong di depan orangnya. Amin. Jangan jadi kelompok yang jadi jahat bersama-sama. Ngerti nggak maksud saya? Kita tidak boleh saling menjelekkan katanya. Kalau kelompok yang jahat bersama tuh kita tidak boleh saling menjelekkan. Tapi kita bersama-sama menjelekkan orang. Itu kelompok yang jahat itu. Kita bisa terbuka satu dengan yang lain. Siapa yang mau terbuka satu dengan yang lain? Dengan saudara seiman. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa adanya. Bersahabat karena kasih Tuhan. Kita lihat. Semua orang percaya berkumpul di Serambi Salomo lalu
dalam persekutuan yang erat, orang-orang lain tidak ada yang berani mengabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Lanjut. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang-orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka sama-sama semua disembuhkan. Saudara pikir ini hanya terjadi zaman itu? Saudara pasti percaya nggak? Masih percaya nggak bahwa kuasa yang sama, Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya? Saudara percaya nggak? Saya nggak bisa bayangin kalau catur lagi lewat, bayangannya kena orang yang lagi minta-minta lumpuh. Minta pak, tiba-tiba dia dilewatin bayangan. Wah, kok ada yang aneh? Dia berdiri. Mungkin dia cuma ngomong, emas dan perak aku nggak punya, tapi dalam nama Tuhan bangkit. Iya kan? Saya ingat sekali dulu ada satu jemaat di Depok. Kalau ngomong sama mahasiswa, dia jualan teh botol di lapangan dekat Danau Depok itu. Universitas Indonesia di Depok itu. Tiap kali ngeliat ada anak mahasiswa yang letih lesu, kayak banyak masalah. Sudah tenang, Tuhan mengasihi kamu. Oh, bingung orang. Maksudnya apa, Pak? Percayalah Tuhan pasti tolong kamu. Lagi banyak masalah ya. Emas dan perak aku gak punya, tapi teh botol banyak. Minum dulu, minum. Wah, dengar kesaksiannya, terbakar hati ini. Cuman tukang teh botol tapi bisa beritakan Injil. Kita yang ngakunya berpendidikan, cakap, berbicara, punya kemampuan untuk menalar lebih dari hanya sekedar tukang teh botol. Tapi keberanian tidak bisa diperoleh oleh diri kita sendiri. Keberanian itu dari Roh Kudus. Amin. Gak pernah lupa saya dengan teman-teman yang modelnya seperti ini. Menginspirasi terus, mengingatkan saya terus. Siapa yang percaya hari-hari ini Tuhan mau pakai engkau? Tuhan mau pakai engkau. Ya engkau. Engkau. Semua kita. Tunjuk temanmu sebelah. Tuhan mau pakai engkau. Enggak terkecuali, asalkan kita mau. Saudara enggak bergairah kalau tahu ini juga bisa terjadi sama saudara? Saudara enggak bergairah dengar firman hari ini? Saya mau semua ngalamin hal yang sama. Kita sama-sama ngalamin yang sama. Mau enggak nanti ketika kita kumpul berdoa, setelah kita pergi mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ketemu dengan orang-orang yang Tuhan bukakan hatinya. Tuhan bisa kita layani, kita bisa doakan dia sedang sakit, kita doakan dia sedang terikat sesuatu. Dan sesuatu terjadi dalam hidup dia. Lalu ketika kita berkumpul kembali, banyak kesaksian tentang tanda-tanda Tuhan. Mau gak kita bergairah untuk hal itu? Apakah gairah kita cuman ketika kita dapat bonus kerjaan kita? Naik gaji kita? Ingat, tidak ada kesukacita yang lebih besar daripada satu jiwa bertobat datang kepada Tuhan. Nggak ada. Hari ini saya mau kita semua ngalamin sukacita itu. Amin. Amin. Nah, saat ini meski kita masih berada di masa-masa yang sukar di akhir zaman,
Saya percaya pengalaman yang dialami oleh gereja mula-mula akan kita alami kembali. Ya. Gereja di akhir zaman haruslah menjadi gereja yang menuai dan memasuki kebangunan rohani yang besar. Saya mau mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya, kita persiapkan diri. Pertama kita bangun apa? Komunitas. Di mana komunitas sel kita sudah terbentuk, bangunlah itu. Perbanyaklah doa di sana. Mulailah minta keberanian dari Roh Kudus untuk beritakan Injil. Ya. Yang kedua, kita terus menjadi gereja yang berdoa. Jangan malas datang berdoa, doa jemaat, doa kelompok sel, kalau buat doa jangan malas. Kalau ada komunitas di luar gereja misalnya, doa untuk kota, doa untuk bangsa, datang. Percayalah ketika kau doain bangsa, kau doain kota, berkat dari bangsa-bangsa, berkat dari kota akan datang dalam hidupanmu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Percayalah, tahun ini akan ada perbedaan Tuhan buat. Tahun ini akan ada sesuatu yang besar. Dan kita mau ketika tiba waktunya, Tuhan membawa banyak jiwa ke gereja ini, kita umat Tuhan siap. Siap untuk memuridkan, siap untuk membawa mereka lebih dalam sama Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala, saya minta tim pujian maju ke depan. Ada satu lagu. Saya ingat waktu awal-awal saya masuk dalam kegerakan doa bersama dengan anak-anak muda. Di tahun-tahun 90-an ada satu pujian yang setiap kali kami nyanyikan lagu ini sebelum kami berdoa, saya melihat wajah teman-teman dan tanpa disadari wajah saya sendiri dipenuhi air mata. Saya nggak tahu tentang saudara, tapi kalau saudara punya hati mengasihi Tuhan, Tuhan akan bawa saudara juga punya hati untuk mengasihi jiwa-jiwa. Saya nggak tahu keberadaan kerohanian saudara hari-hari ini. Yang tahu itu saudara sama Tuhan. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh masih jaga api kasihmu yang dari Tuhan, saudara gak akan pernah tahan melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Gak akan pernah tahan. Karena hidup kita bukan untuk diri kita.